hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan betul Nabi Adam alaihi salatu wassalam semenjak diturunkan di dunia, beliau tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah memberikan suatu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kasus atau menceritakan kisahnya Nabi Adam dan anak keturunannya. Allah menyatakan kana nasu ummatan wahidah. Dahulu semenjak manusia pertama, yaitu semenjak Nabi Adam, seluruh manusia adalah ummatan wahidah. Menjadi umat yang satu, menjadi umat yang sama. Dinyatakan oleh Ibn Abbas, beliau adalah orang yang termasuk orang yang paling alim dalam tafsir Al-Quran. Berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibn Abbas ini pemahaman tentang agama dan ajarilah kepada dia ta'wil Al-Quran. Sehingga beliau adalah termasuk ulama sahabat yang masyhur dengan tafsiran Al-Quran. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, umat yang bersatu. Beliau menyatakan seluruh manusia semenjak zaman Nabi Adam hingga 10 generasi ke depan setelahnya, setelah Nabi Adam, semuanya adalah mengamalkan syariat yang sama dan melakukan hal yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi selama 10 generasi ini praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi selama 10 generasi ini praktek kultus, pengagungan, pemohonan doa, pemohonan keberkahan atau yang lainnya, pemohonan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Kemudian setelah 10 generasi berlalu, aduwullah iblis laknatullahu alaih, musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu iblis laknatullah alaih, tidak pernah tinggal diam, terus berusaha menggoda, merayu manusia agar mereka menjadi kawan-kawannya di neraka. Karena iblis telah Allah putuskan untuk menjadi penghuni neraka, sehingga dia berusaha mati-matian agar memperbanyak kawan dia di neraka. Maka setelah 10 generasi, iblis baru berhasil mencari kawannya, mencari kawan yang akan menemani dia kekal di neraka. Setelah 10 generasi ini baru terjadi perbuatan kesyirikan, perbuatan pengkultusan kepada sesama makhluk. Makanya setelah terjadi kesyirikan seperti ini, pengkultusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Allah utus kepada mereka an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Allah utus kepada mereka para nabi, para rasul yang tugasnya ada 2. Yang pertama mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah dengan tugas utama dia. Orang-orang yang tetap menjalankan tugas utama dia di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah, diberikan kabar bahwasanya mereka akan mendapatkan surga dengan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diberikan kabar gembira bahwasanya mereka telah Allah siapkan untuk mereka ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga seseorang, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati siapapun. Inilah kabar gembira. Inilah salah satu tugas para nabi dan para rasul, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah di atas tauhid. Dan yang kedua, wa mundhirin, dan memberikan peringatan kepada manusia, awas, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah finnar khalidan mukhallada. Dia akan dimasukkan neraka kekal selama-lamanya.
dia akan menjadi temannya iblis laknatullah alaih. Inilah tugas para nabi dan para rasul. Nah, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasanya pertama kali muncul kesyirikan ini adalah di zaman atau di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus untuk memerangi praktek-praktek kultus kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak itulah, semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terjadi peperangan antara tauhid, peperangan antara pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang tetap istiqamah memperjuangkan, mengamalkan tugas utama mereka, dengan atba iblis, orang-orang yang berhasil diperalat oleh iblis untuk menyeleweng, untuk menentang tugas mereka di dunia ini. Dan semenjak itulah umat manusia terpecah belah, tidak menjadi umat yang wahidah lagi, tidak menjadi umat yang satu lagi, tidak bersatu lagi mereka. Mereka semakin hari, semakin bertambah bulan, semakin bertambah tahun, mereka semakin banyak yang menyeleweng, memisahkan diri dari jalan kebenaran, menjauhi dari atau meninggalkan tugas mereka, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sudah tidak menjadi umat yang satu lagi. Sehingga Allah ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah mengisahkan dengan kanan nas, dahulu umat manusia adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Adapun sekarang manusia sudah tidak menjadi umat yang satu lagi. Manusia telah berpecah belah. Ada yang istiqamah, ada yang betul-betul menjadi jundun min junudil iblis, salah satu pasukan dari pasukan iblis, dan ada yang setengah-setengah, sekali menjadi menurut dengan iblis, sekali istighfar, kembali kepada istiqamah, besok lupa lagi dan hanyut lagi dengan godaan setan. Sehingga manusia tidak, semenjak terjadi kesyirikan tersebut, tidak menjadi umat yang wahidah lagi. Dan hingga sekarang dan hingga akhir hari nanti, yaitu hari kiamat. Ikhwani fid din, azakumullah. Inilah sunnatullah. Allah telah memutuskan bahwasanya semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga kelak hari kiamat, terjadilah pergesekan, peperangan, perlawanan, persaingan antara junudullah, pasukan-pasukan Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba-hamba iblis. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, Rasulullah SAW yang telah Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, Allah utus sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan, menyampaikan rahmah lil alamin, kerahmatan kepada seluruh umat manusia, telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya peperangan ini, persaingan ini tidak akan pernah ada hentinya. Oleh karena itu, fenomena ini, kenyataan ini menuntut kita semua untuk waspada, untuk senantiasa sadar dan senantiasa hati-hati, jangan sampai kita terperangkap, tergoda dengan berbagai macam propaganda, berbagai macam bisikan-bisikan iblis. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim yang diturunkan atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, begitu juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya senantiasa menganjurkan umatnya untuk kembali bersatu, menyatukan barisan, menyatukan kalimat ummah, menyatukan i'tikad, ideologi umat ini, agar kembali kepada jalan yang lurus, kepada shiratal mustaqim. Sehingga di antara ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah ayat yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai seluruh manusia, wahai umat manusia, i'tasimu, bersatulah, berpegang kokohlah, berpegang eratlah kalian semua dengan bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah.